warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri 04 Telago. Terima kasih sudah menghadiri acara seminar dalam rangka salah satu tugas calon guru penggerak dalam modul 1.4. Untuk seminar kali ini kita akan membahas budaya positif, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa di sekolah. Sebelum kita memulai seminar ini, ada sebuah pertanyaan pemantik. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Perubahan paradigma. Kita ada sebuah permainan, tapi nanti coba kita baca ini dulu. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda si B ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ada permainan. Kita contohkan saja bendanya kunci motor saja, karena itu kecil bisa digenggam. Coba Bapak Ibu cari rekan di sebelahnya. Yang satu sebagai si A, si pemegang barang berharga, dan kemudian si B adalah orang yang berusaha untuk mengambil barang Bapak tersebut atau barang yang Ibu pegang tersebut. Baik Bapak Ibu, silakan cari pasangannya masing-masing. Permainannya sederhana. Siapa yang memegang, pertahankan sekuat tenaganya untuk memegang. Dan bagi si B, coba rebut sebagaimana bisanya. Oke. Biar lebih menarik, ada satu yang di depan. Coba Yesi dan Bolas. Coba ke depan. Ayo. Yesi dan Bolas, silakan Bolas. Silakan Bolas. Berarti yang memegang barang adalah Yesi. Bolas yang berebut. Ayo coba kita beri waktu 1 menit. Ayo Bolas, berusaha untuk mengambil barang itu. Boleh dikritik juga boleh, dimarahi, beri uang 500.000 juga bisa. Nah, sedangkan Yesi, bagaimana dia mempertahankan barangnya? Ya, apakah
iya. Terus ulas. Apakah dengan memohon? Boleh dengan kekerasan juga bisa. Ayo, apakah bisa? Yesi berusaha pertahankan terus barang kita itu. Oke, waktunya habis. Berhasil? Tidak. Oke, beri tepuk tangan untuk Yesi. Apa yang terjadi? Satu, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tentunya kita punya alasan kenapa kita buka atau kenapa kita tidak membuka. Dua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Tadi seperti yang dicontohkan ke depan antara Yesi dan Bu Las. Bu Las tidak berhasil. Berarti Yesi menutup kepala tangannya. Mengapa? Mengapa Yesi berusaha mempertahankan? Karena barangnya adalah sesuatu yang berharga. Oke, tepuk tangan untuk Yesi. Berarti Yesi itu dari dirinya sendiri berusaha untuk mempertahankan karena itu berharga. Apakah tadi ada yang berhasil didapatkan? Ibu Derni, berarti Bu Derni membuka kepala tangannya. Mengapa? Oh, berarti bukan dari ibu sendiri. Berarti bapak yang berhasil membukanya. Oke. Karena dibujuk berarti kan ada keinginan untuk membuka atau tidak? Yang memegang berarti didapatkan. Berarti Pak Tasir, mengapa tangannya dibuka? Termakan rayuan. Oke, tepuk tangan. Berarti Ibu Ederni itu pandai merayu, bisa untuk melobi. Kita lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik. 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dari pernyataan dari Dr. William Glasser ini, bahwa semua itu yang kita lakukan selama ini itu hanya ilusi kita,
Hanya kita yang merasa bahwa dengan cara seperti itu, itulah yang terbaik menurut kita. Sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba merubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita contohkan, misalnya ada seorang anak yang nakal. Biasanya kan kalau anak nakal tersebut perilakunya buruk, maka kita nilai dia salah. Akan tetapi pasti ada alasan mengapa dia nakal. Nah, itulah yang seharusnya kita lihat. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya diri sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Seperti yang dicontohkan tadi oleh Ibu Yesi dan Bu Las. Bu Yesi lah yang mengontrol dirinya, makanya dia tidak memberikan. Sama juga dengan yang dilakukan Ibu Devni dengan Pak Taslim. Walaupun Ibu Devni yang mendapatkan, tapi yang memegang kontrol kan karena keinginan, karena merasa terayu. Mungkin bisa jadi karena melihat usaha dari Ibu Devni, oh ini layak diberikan. Seperti itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ini bisa dicontohkan. Mungkin kita benar ya, melihat orang lain berhasil, tapi kita tidak, atau sebaliknya, atau kita ingin terpacu, dia bisa, kenapa saya tidak? Apakah saya kalah dari dia? Sebenarnya bukan itu. Kita harus berpikir menang-menang. Contohnya, oh dia bisa, oh saya juga bisa, saya sama dengan dia, bukan berarti saya kalah. Kan dia bisa, tentu ada kekuatan dalam dirinya. Saya pun tentu memiliki kekuatan. Jadi kita ambil itu, menang-menang. Disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong.
6. Kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Kita lihat yang nomor 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan kalau saya melakukannya? Masih motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, ini baru motivasi internal. Jadi, selama ini kita masih memakai motivasi eksternal, termasuk di dalam pembelajaran. Kita masih melakukan hal-hal yang pemberian hukuman atau imbalan kepada orang lain, apalagi kepada murid. Dan murid pun juga masih seperti itu. Dia melakukannya karena ingin, saya harus dapat 100 karena nanti akan dapat hadiah. Saya tidak boleh datang terlambat, nanti akan disuruh menyapu lantai atau keliling halaman misalnya. Akan tetapi kita harus menunjukkan motivasi internal kepada peserta didik kita, terutama kepada diri kita sendiri. Mau jadi apa dia? Itu yang harus kita tanamkan, berangsur-angsur kita tanamkan. Mau seperti apa dia jika melakukan itu? Bukan karena orang lain, bukan ingin terlihat hebat atau karena takut, tapi karena dirinya sendiri. Hukuman, identitas gagalnya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif akan meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Murid atau anak membenci peraturan. Paksaan. Murid belajar menyembunyikan kesalahan. Mendorong, menyalahkan diri. Dampak pada murid: marah, merasa bersalah, rendah hati, mengasingkan diri, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, menyakitkan. Guru akan menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Sebagai contohnya, tadi juga kita telah menonton film Tabui Bate. Di sana ada seorang anak Rafki. Dia belum mampu bermain musik sesuai dengan teman-temannya. Akan tetapi karena ada hukuman atau hadiah, dia dicemooh, dia merasa minder, makanya dia mundur dan tidak ingin lagi menjadi takut untuk bermain musik dan memilih untuk bermain HP. Penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Bapak Ibu,
di kurikulum Merdeka, makanya tidak ada lagi pemberian hadiah dan peringkat ketika akhir semester. Salah satu alasannya karena ini, karena dampaknya. Mungkin ada dampak baiknya, tapi dampak buruknya lebih banyak. Contoh, misalnya si A, dia juara. Oh, WKWE nya juara. Atau bola kejadian itu juaranya. Jadi bagi si anak yang tidak pernah merasakan juara, dia akan minder duluan. Akan tetapi pasti ada sesuatu di dalam dirinya, tapi tidak kunjung muncul karena perasaan minder atau kurang percaya diri itu. Maka dari itulah di kurikulum Merdeka memang tidak ada lagi peringkat atau juara-juara kelas. Bagi anak yang sering juara, tentu dia akan termotivasi. Oh, kalau juara dapat buku ya. Nanti juara ya, dapat buku tak mau kuat. Agak lo kamu ukur. Bagi anak yang tidak mampu mencapai itu, dia akan merasa mundur. Anak rapi lah, DKWE nya itu dia bu. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Motivasi dari dalam diri. Kita masuk ke dalam restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Kemudian Chelsea Gosen 1996 juga menjelaskan kembali, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini maksudnya Bapak Ibu, kita mencoba untuk menumbuhkan kepercayaan kepada si anak ini. Biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Jika dia salah, apa cara dia untuk memperbaiki kesalahannya? Sembilan ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Mungkin ada contoh yang dekat-dekat ini. Ada seorang anak kita yang melempar sarang lebah. Nah, efeknya sudah ada 2 orang anak kita yang digigit.
sebaiknya kita lakukan kepada si anak itu? Apakah kita hukum atau melalui restitusi? Kalau dihukum, hukuman seperti apa? Apakah dia juga harus disengat? Atau kita marahi? Walaupun kita marahi, temannya juga sudah kena sengat. Kalau menurut saya, restitusilah langkah terbaik bagi si anak tersebut. Kita berikan dia agar dia bisa kembali lagi. Dialah yang mencari apa kesalahannya dan belajar dari kesalahan tersebut, bukan untuk menebusnya. Kalau menebusnya, saya rasa tidak bisa. Kalau dia diberikan hukuman setimpal, dia digigit juga, teman-temannya juga sudah kena gigit. Seperti itu. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kebutuhan penguasaan. 4. Kebutuhan kebebasan. 5. Kebutuhan kesenangan. 5. Posisi kontrol. Berada di posisi manakah kita selama ini saat menyelesaikan masalah murid kita? Baik Bapak Ibu, mari kita simak video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
Baiklah Bapak Ibu, dari video tadi telah kita saksikan bersama-sama yaitu 5 posisi kontrol. Posisi apakah yang kita lakukan selama ini, dan posisi kontrol yang mana yang sebaiknya kita lakukan. Kita lanjut segitiga restitusi. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru akan berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi segitiga restitusi itu yang pertama kita stabilkan dulu identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Tujuannya membantu murid mengenali kebutuhan apa yang sedang dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Guru akan berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang ketiga dalam segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa yang kita percayai sebagai kelas atau di keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa nantinya? Untuk lebih pahamnya dengan penerapan segitiga restitusi ini, mari kembali kita simak video berikut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gibson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siap Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kita? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Jadi Bapak Ibu, itulah tadi contoh dari video penerapan segitiga restitusi. 1 bulan yang lalu saya juga sudah mencoba memecahkan masalah anak melalui segitiga restitusi. Itu kebetulan si Alvin, dia bermain bola di dalam kelas hingga membuat sodokan pecah. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, saya menggunakan segitiga restitusi dan bisa kita lihat bersama.
kita pernah melakukan kesalahan. Sekarang Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Akan tetapi, mari kita cari apa penyelesaian dari masalah ini. Apakah Alvin punya alasan mengapa melakukan hal ini? Jadi Alvin melakukannya dengan keluar dari kelas itu karena dia senang. Maukah Alvin belajar cara lain untuk senang-senang tanpa harus berkata-kata? Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Apakah Alvin yakin nilai tersebut? Apakah Alvin sudah merasakan nilai tersebut? Alvin nantinya ingin jadi orang seperti apa? Nah, sekarang bagaimana caranya agar Alvin bertanggung jawab dengan masalah ini? Jadi nanti Alvin akan membawa pulang surat itu dan mengembalikannya ke sekolah jika sudah diperbaikian. Baiklah, sekarang silakan kembali. Oke Bapak Ibu, itulah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan bulan kemarin kepada Alvin. Intinya segitiga restitusi itu adalah mengembalikan kesalahan yang dibuat anak tersebut ke dirinya sendiri, bukan kita lagi. Jadi kita gimana namanya tuh? Dia sendiri yang menyadari, dia sendiri. Oh jadi saya berbuat ini. Dia yang memiliki tanggung jawab itu sendiri. Jadi dalam segitiga restitusi itu bukan mencari kesalahannya, tapi bagaimana dia untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Baiklah Bapak Ibu, materi seminar tentang budaya positif saya cukupkan sampai di sini. Jika ada dari Bapak Ibu yang ingin memberi saran, kritik atau berbagi pengalaman, saya persilakan. Atau tidak ada, kita cukupkan. Baiklah Bapak Ibu, itulah presentasi seminar saya tentang budaya positif yang merupakan salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 7 modul 1.4. Salah ada? Oke, silakan Bu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Tadi kita sudah melihat sama-sama tentang segitiga restitusi, dan itu sudah Bapak coba untuk melakukannya. Nah, dari hasil yang telah Bapak lakukan tersebut, apa dampak perubahan dari sikap anak yang telah Bapak lakukan? Apakah anak tetap melakukan hal yang sama, tetap melakukan kesalahan, atau ada perubahan yang nampak langsung dari si anak? Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi dari hasil dari segitiga restitusi yang telah saya lakukan kepada Alvin, dampak positif yang saya lihat, satu, dia tidak lagi bermain bola di kelas, tidak lagi saya lihat. Dua, setelah kejadian itu tidak ada lagi sorokan yang patah. Berarti saya meyakini dia sudah memiliki tanggung jawab, sudah ada tanggung jawab di dalam dirinya. Jika saya melakukan itu lagi, nanti akan ada yang rusak lagi, akan ada membahayakan yang lain lagi. Saya lihatnya dari sana.
Saya rasa dia telah ada memiliki perubahan sejak saya lakukan segitiga restitusi itu. Oke Bu. Baiklah Bapak Ibu, jika tidak ada lagi saran, kritik atau masukan, saya cukupkan sampai di sini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.